Kadang gue suka mikir keras kalau udah ngebahas Neymar, soalnya gimana ya? Gue tuh susah loh buat ngebayangin gimana bisa sih anak yang waktu itu umurnya masih belasan tahun, udah dipaksa buat jadi harapan satu bangsa. Karena biasanya nih ya, di umur belasan tahun itu kan banyak anak remaja masih mikirin cinta monyet lah, tugas sekolah lah, atau sekedar nyari jati diri. Tapi Neymar gak kayak gitu. Di umur segitu, Neymar udah berdiri di depan dunia pakai jersey kuning kebanggaan Brasil. Yes bro, Brasil. Negara yang nganggep sepak bola bukan cuma sekedar olahraga, tapi hiburan, jalan keluar, bahkan budaya yang hidup di tengah masyarakatnya. In Santos, all the skills he was doing, he was also top 10 in the Ballon d'Or, I think. The best in like dribbling in that way is probably Neymar that I played against. Yeah. Dan menurut gue nih ya, disitulah semuanya mulai jadi berat. Karena sejak umur belasan tahun, Neymar tuh bukan lagi sekedar pemain bola. Dia itu harapan yang dijual ke industri yang haus akan cerita besar dan drama. Karena gini, banyak orang pengennya Neymar itu selalu tampil sempurna. Harus menang, harus jadi entertainer, harus jadi penyelamat. Pokoknya dia nggak boleh gagal, apapun itu alasannya. Padahal kalau kita pikir-pikir lagi nih ya, Neymar tuh kan dari awal emang bukan lahir untuk jadi mesin sepak bola yang kaku. Dia itu cuma anak yang lahir dari rahim sepak bola jalanan Brasil, tempat dimana permainan ini udah setara sama musik, kebebasan, dan vibe yang asik. Buat Neymar, lapangan hijau itu panggung dansa. Dia main bukan cuma buat nyetak gol atau pecahin rekor doang loh. Dia main buat bikin orang senyum, bikin lawan bingung, dan bikin kita semua pengen bilang, kok bisa ya dia kepikiran trik kayak gitu? Tapi banyak juga kok yang bilang kalau dia itu pure wasted talent. Kebanyakan party lah, kebanyakan diving lah, kebanyakan gaya lah. Apapun itu. Tapi hari ini gue lagi nggak mood buat bahas berapa banyak duit yang udah Neymar abisin buat pesta ya bro. Atau berapa kali dia guling-guling nggak karuan di tengah lapangan. Gue hari ini pengen ajak lo lihat cerita dia dari perspektif yang beda. Tentang seorang pangeran yang sebenarnya have everything in this world. Jadi siapin deh kopi lo. Yuk kita bedah pelan-pelan perjalanan Neymar, sang pewaris tahta yang kehilangan arah di tengah ekspektasi dunia. Hello, I am Neymar Jr. Don't miss my story. This weekend on Red Bull. Oke, buat ngerti kenapa bakat Neymar bisa segila itu, kita harus flashback dulu nih ke tempat di mana semuanya masih terasa jujur. 5 Februari 1992, Neymar lahir di Mogi das Cruzes, kota yang terletak strategis sekitar 40-50 km di sebelah timur Sao Paulo. Oh ya, by the way, gue gak perlu lagi lah ya panjang lebar ngejelasin gimana kehidupan Neymar yang serba sulit itu. Lo juga pasti semua udah pada tahu kalau masa kecil Neymar emang bisa dibilang ya, serba kesulitan ekonomi gitu deh. Nah, karena kondisi yang serba sulit kayak gitu, tahun 2003 Neymar sekeluarga pindah tuh bro ke Santos, kota yang mungkin gak semewah kota Rio de Janeiro. Dan di tahun yang sama, pas umurnya masih 11 tahun, Neymar masuk Akademi Santos. Nah, sepak bola di Santos tuh emang beda bro. Buat banyak orang di sini, bola bukan sekedar permainan yang harus lo menangin demi 3 poin. Di sini, sepak bola udah kayak hiburan, musik, tarian, bahkan jadi bentuk pelarian dari hidup yang keras. Karena semua cerita dimulai lewat Santos. Makanya Neymar tumbuh besar dengan budaya itu. Lo inget gak sih masa-masa awal dia muncul dulu? Badannya masih kurus banget, rambutnya mohak nyentrik, tapi tiap kali dia dapet bola di pinggir lapangan, satu stadion langsung kayak nahan napas gitu deh pokoknya. Bukan nahan napas karena takut dia salah oper ya, tapi karena mereka tahu sebentar lagi bakal ada semacam bentuk penghinaan yang indah buat bek lawan. Entah itu penghinaan yang berbentuk rainbow flick, elastiko, nutmeg, atau trik-trik absurd yang bahkan gak masuk akal buat pemain lain. Pokoknya Neymar versi Santos itu dulu bikin banyak orang Brasil langsung jatuh cinta. Karena gimana ya, Neymar tuh main bukan buat efisien bro, dia main buat bikin orang berdiri dari kursi mereka. Dan menurut gue pribadi, disitulah sihir seorang Neymar lahir. Dia itu juga definisi Jogo Bonito yang sebenarnya. Di Santos, Neymar gak terlalu mikirin statistik apalagi branding. Yang ada di kepalanya waktu itu cuma satu. Gimana caranya bikin sepak bola terasa menyenangkan. Dunia jatuh cinta sama itu. Banyak videonya mulai viral di YouTube. Coba deh, lo tontonin lagi video skill compilations Neymar waktu masih muda dulu. Itu tuh rasanya kayak forbidden magic gitu deh bro. Orang-orang Eropa sampai bingung sendiri. Ini bocah pemain bola atau freestyle
freestyler sih. Tapi justru karena misteri itulah, dunia makin penasaran sama dia. 5 tahun, 1 Copa Libertadores, 1 Puskás Awards yang Neymar dapat waktu jalanin karir profesionalnya di Santos. Itu bukan cuma statistik, itu golden ticket buat ngelanjutin cerita yang lebih besar lagi. Sampai sini, Santos bukan lagi rumah, tapi berubah fungsi jadi etalase. Etalase mahal buat majang produk mewah Brasil berikutnya ke mata dunia sepak bola Eropa. Dan ya, tepat dari sinilah, hidup Neymar pelan-pelan gak pernah jadi miliknya sendiri lagi. O desfecho desta negociação favorável ao Barcelona foi a realização de um sonho para Neymar e uma necessidade para o Santos. Momen yang ditunggu akhirnya datang juga. Tahun 2013, Neymar pindah ke Barcelona. Tapi disinilah plot twistnya dimulai, bro. Nilai transfernya itu bener-bener simpang siur dan penuh drama. Awalnya, pihak klub dengan percaya diri ngumumin kalau harganya itu cuma 57,1 juta euro. Tapi corporate drama dimulai. Investigasi hukum sama audit internal akhirnya reveal kalau total biaya operasional transfer tersebut sebenarnya nyentuh angka 86,2 juta euro. Bahkan kalau lo mau hitung seluruh paket kesepakatan rahasia di bawah meja, angkanya literally tembus di atas 100 juta euro. Like, seriously, buat ukuran bocah yang baru pertama kali merantau ke Eropa, angka segitu tuh mind-blowing banget sih. Dan jujur aja ya, waktu itu tuh rasanya kayak semua jalan cerita sempurna lagi ditulis sama takdir. Karena gimana enggak, Neymar datang ke klub yang saat itu bisa dibilang ya sebagai surganya sepak bola indah di dunia. Soalnya kan di sana udah ada Messi, ada Iniesta, ada Xavi. Sebuah generasi yang nggak cuma pengen menang, tapi sebuah generasi yang bikin sepak bola terasa kayak sebuah seni peran. Dan buat pertama kalinya, Neymar kayak nemuin panggung yang bener-bener cocok buat jiwanya. Tapi honestly, awal-awalnya emang not that easy, bro. Banyak pengamat dan fans sepak bola di Eropa yang skeptis banget sama dia. Mereka ngetawain dan nganggep Neymar tuh cuma sekedar anak YouTube, pemain trik yang bakal kesulitan hidup di sepak bola level tertinggi. Tapi pelan-pelan, Neymar mulai ngebuka mata dunia. Dia nunjukin kalau di balik semua skill rainbow flick, elastiko, dan goyangan dansa yang dicap nggak penting itu, ada seorang killer yang bener-bener mematikan. Dia bukan cuma freestyler yang nyasar ke lapangan hijau. Dia adalah kreator, pencetak gol, dan mimpi buruk buat back-back La Liga. Dia mulai nyetel sama ritme Barcelona. Dan waktu trio MSN akhirnya kebentuk, jujur aja sih bro, itu mungkin salah satu lini serang paling manusiawi yang pernah gue lihat. Karena mereka nggak kelihatan kayak mesin pencetak gol doang. Mereka kelihatan kayak 3 orang sahabat yang lagi main bola di halaman belakang rumah. Tapi levelnya aja yang kebetulan nggak masuk akal. Di masa ini, Neymar pelan-pelan berkembang jadi monster. Dia nyetak gol penting, dia bikin assist absurd, dia mulai jadi entertainer utama di panggung terbesar Eropa. Bahkan ada momen dimana orang-orang mulai mikir, wah gila, ini anak suatu hari kayaknya bakal jadi pemain terbaik dunia deh. Tapi ya gitu, seindah apapun cerita yang dia ukir, semegah apapun tarian dia di tengah lapangan, di langit Barcelona saat itu tetap cuma ada satu matahari. Yep, bener banget. Matahari tunggal di Barcelona tetap ada dalam sosok Lionel Messi, bukan Neymar. Karena gini, Neymar boleh aja sih bersinar, boleh dipuja, boleh dieluk-elukan. Tapi jauh di dalam hati banyak orang, ya dia tetap dianggap pangeran, bukan raja. Dan menurut gue, disitulah konflik terbesar Neymar mulai tumbuh pelan-pelan. Karena gimana ya, Neymar itu terlalu besar buat sekedar jadi bayangan orang lain. Dia punya ego, dia punya mimpi, dan dia punya kebutuhan buat berdiri di atas panggungnya sendiri. Nah, masalahnya, selama dia ada di Barcelona, dunia bakal selalu melihat dia sebagai pemain nomor 2. Padahal mungkin untuk pertama kali dalam hidupnya, Neymar nggak pengen jadi penerus siapa-siapa lagi. Dia udah capek dibanding-bandingin sama Pele. Dia udah bosen disebut sebagai pangeran yang nunggu warisan Messi. Dia cuma pengen satu hal yang simpel. Dia pengen dunia ngelihat dirinya sebagai Neymar, seorang seniman utuh, bukan bayangan orang lain. Tapi nggak banyak orang yang sadar kalau keinginan yang awalnya terdengar egois, tapi jujur itu pelan-pelan berubah jadi sesuatu yang berbahaya. Karena kadang hasrat yang terlalu besar untuk keluar dari bayang-bayang seseorang justru bisa bikin kita melangkah masuk ke dalam kegelapan yang jauh lebih besar lagi. Neymar Júnior aceitou uma proposta do Paris Saint-Germain e será jogador do clube francês ainda nesta janela de transferências. Tahun 2017 itu gila sih bro. Gue masih ingat gimana kagetnya dunia pas dengar PSG berani nebus klausul rilis Neymar seharga 222 juta euro. Angka yang sebenarnya
Nggak masuk akal buat ukuran manusia normal. Jujur aja nih ya, sampai sekarang masih banyak orang yang nganggep kepindahan Neymar ke PSG tuh cuma soal duit doang. Katanya dia ninggalin Barcelona karena haus uang, haus spotlight, dan haus ketenaran. Tapi menurut gue pribadi, ceritanya sih lebih rumit dari itu. Karena kalau lo ngikutin perjalanan Neymar dari awal, lama-lama kerasa kalau dia tuh ya capek jadi orang kedua. Di Barcelona semuanya emang indah. Dia juara, dia dicintai fans, dia main di tim terbaik dunia. Tapi seberapa hebat pun Neymar tampil, ya ujung-ujungnya dunia tetap bilang itu timnya Messi bukan Neymar. Padahal kan dia pengen punya panggung sendiri, bro. Dia pengen orang-orang ngeliat dia sebagai the main man. Makanya tuh dia pilih Paris, kota yang nyambut dia kayak pahlawan. Nah awalnya di PSG semuanya sih kelihatan keren banget gitu deh. Paris, fashion, pesta, lampu sorot, billboard Neymar di mana-mana. Bahkan vibe hidupnya waktu itu tuh udah nggak kayak pesepak bola lagi, tapi kayak superstar pop culture. Dan di atas lapangan, wah gila sih. Sekiranya tetap gokil loh. Gocek-gocekannya masih bisa bikin orang bengong. Statistiknya brutal. Bahkan ada momen dimana orang-orang mulai percaya kalau akhirnya Neymar bisa keluar dari bayang-bayang Messi dan berdiri dengan namanya sendiri. Tapi ya, namanya hidup kan bro. Ada harga mahal yang harus dibayar demi sebuah ambisi. Karena kadang, apa yang kita cari justru jadi hal yang ngebunuh kita pelan-pelan. Karena makin besar harga transfer Neymar, makin besar juga tekanan yang nempel di kepalanya. Orang-orang gak lagi pengen dia sekedar tampil bagus. Mereka pengen dia jadi penyelamat PSG di Liga Champions. Mereka pengen dia menang Ballon d'Or. Mereka pengen dia ngebuktiin kalau keputusan ninggalin Barcelona itu bukan kesalahan. Dan dari situ semuanya mulai berubah. Setiap Neymar cedera, dia dicela. Setiap dia pesta, dia dicap nggak profesional. Setiap PSG kalah, wah, dah pasti dia jadi sasaran utama. Lucunya ya bro, dulu Neymar pindah ke Paris itu kan awalnya buat nyari kebebasan nggak tuh? Tapi makin lama dia di sana, hidupnya kok malah makin terasa kayak terkurung di dalam kandang emas. Mewah sih, tapi ya tetap kandang. Dan mungkin disitulah awal mula senyum Neymar pelan-pelan mulai berubah. Eu fiquei chateado, né? Fiquei triste. Mas Oke, sekarang kita masuk ke masa dimana semua cerita mulai agak sedikit berantakan. Ternyata nih ya, dibalik semua kemewahan yang Neymar dapat di Paris, tubuhnya itu tuh kayak mulai berontak gitu bro. Misalnya pas PSG lagi butuh dia di babak krusial Liga Champions, kakinya malah tumbang. Dan lo tau gak apa yang dilakuin dunia? Bukannya kasih empati, orang-orang malah nyerang dia habis-habisan. Dia dicap sebagai pemain yang gak profesional. Tiap kali dia cedera, narasi yang keluar tuh selalu sama. Paling dia pura-pura biar bisa pulang ke Brasil buat pesta ulang tahun adiknya. Sampai sini, jujur, mungkin banyak orang yang lupa kalau Neymar itu juga manusia. Kita cuma lihat dia punya jet pribadi, kita cuma lihat dia di pesta-pesta mewah. Tapi kita nggak pernah tuh lihat gimana dia harus berjuang sendirian di ruang rehabilitasi, nahan rasa sakit yang nggak kunjung hilang, sambil baca komentar jutaan orang yang mungkin pengen dia hancur. Dan mungkin karena tekanan itu juga, Neymar makin sering lari ke satu tempat yang dari dulu selalu bikin dia nyaman. Pesta dansa, lampu kelap-kelip, dan ketawa keras seolah hidupnya baik-baik aja. Makanya image party boy itu makin lama makin nempel banget ke dia. Orang-orang mulai percaya kalau Neymar tuh kayak nggak serius gitu deh sama sepak bola. Katanya dia lebih peduli sama ulang tahun adiknya daripada pertandingan penting klub. Katanya juga nih ya, dia lebih suka nongkrong sama selebriti Hollywood daripada fokus latihan di lapangan. Dunia udah terlanjur bikin kesimpulan mereka sendiri tanpa pernah mau tahu alasan apa dibalik semua itu. Dan jujur ya bro, gue rasa di titik itu dunia tuh udah kayak nggak bener-bener pengen ngerti Neymar lagi. Karena apapun yang dia lakuin, ya bakal tetap dianggap salah. Semacam kena toxic standard dari publik gitu deh. Kalau dia senyum, dibilang terlalu santai dan clueless. Kalau dia marah, dibilang too much drama. Kalau dia jatuh kesakitan karena dihajar bek lawan, ya dibilang cuma diving atau pura-pura doang. Seolah orang-orang tuh udah lupa kalau identity dan gaya main Neymar dari dulu emang dibangun dari sebuah kebebasan. Dari pure courage buat mempermalukan lawan lewat skillnya. Tapi di era sepak bola modern kayak sekarang, saat semua dituntut serba taktis, cepat, dan hyper efficient, pemain yang punya flair kayak Neymar tuh lama-lama malah dianggap terlalu banyak gaya dan pointless. Padahal kalau lo mau jujur sama diri lo sendiri, justru hal-hal banyak gaya itulah yang dulu bikin kita semua jatuh cinta sama dia. Dan makin lama, Neymar
Neymar mulai kelihatan capek. Senyumnya masih ada sih, tapi bukan senyum anak santas yang kita kenal dulu. Sekarang senyumnya lebih mirip topeng. Karena di balik semua pesta, semua sorotan kamera, dan semua drama itu, ada satu hal yang pelan-pelan mulai kerasa jelas. Neymar tuh sebenarnya kesepian. Soalnya gini, dia kan punya jutaan fans tuh, tapi mungkin nggak banyak orang yang benar-benar ngerti siapa diri dia sebenarnya. In key moments, Neymar missed probably 2 good chances in 90 minutes to score goals, good moves, and I think he should have been the one to be able to take the first one for Brazil, no? Nah, sekarang kita bahas soal satu hal yang nggak akan pernah bisa lo tawar dari seorang Neymar. Bagi Neymar, main buat tim Samba itu bukan cuma soal karir, bro. Ini soal utang nyawa ke 200 juta orang yang udah nganggep dia sebagai penyelamat sejak dia masih remaja. Tapi ya gitulah. Takdir tuh seolah seneng banget gitu ngelihat Neymar menderita tiap kali dia pakai baju kebanggaannya. Lo inget Pildun 2014? Momen dimana seluruh dunia pengen lihat dia angkat trofi di rumah sendiri. Tapi apa yang terjadi coba? Tulang punggungnya dihantam sampai retak. Mimpi satu bangsa hancur cuma dalam hitungan detik. Dan gue gak akan pernah lupa gimana ekspresi muka Neymar pas dia tahu dia gak bisa lanjutin perjuangan itu. Soalnya ya, it's not just about physical pain, tapi itu rasa sakit karena lo ngerasa gagal ngejaga harapan orang-orang yang lo cintai. Terus lanjut ke Pildun 2018 Rusia, lalu ke Pildun 2022 di Qatar. Neymar datang masih dengan satu tujuan yang sama, nambah bintang ke-6 di dada jersey Brasil. Dia udah ngasih segalanya. Dia nyetak gol ajaib lawan Kroasia yang harusnya jadi tiket mereka ke semifinal. Di momen itu, dia udah kayak pahlawan nasional, tapi sepak bola emang segila itu, bro. Brasil justru kalah lewat adu penalti. Dan visual yang paling nyesek buat gue adalah pas Neymar berdiri sendirian di tengah lapangan, nangis sesenggukan kayak anak kecil yang baru aja kehilangan mainan paling berharganya. Batas itu gue jadi sadar sih kalau selama ini kita selalu nuntut dia buat jadi peluru, buat jadi mesin, buat jadi pahlawan. Tapi di balik semuanya, dia cuma seorang manusia yang hancur karena beban berat yang dipikul sendirian. Dia pengen banget ngasih kebahagiaan buat Brazil. Tapi tiap kali dia nyoba, takdir selalu punya cara buat narik dia jatuh lagi ke tanah. Dan nyeseknya, masih ada aja orang di luar sana yang bilang kalau dia nggak berjuang cukup keras. É com muito orgulho, é com muita honra que o Santos apresenta Neymar Júnior! Dan mungkin yang paling sedih dari semua cerita Neymar, itu bukan soal dia gagal jadi pemain terbaik dunia, tapi soal gimana dunia pelan-pelan mulai lupa kalau dia dulu pernah seajaib itu. Karena makin kesini, cerita Neymar tuh udah nggak lagi dipenuhi sama highlight elastiko atau dribble-dribble gila kayak zaman awal dia muncul dulu. Sekarang, tiap kali nama Neymar trending, yang nongol di timeline kita malah berita tentang cedera panjang, drama di luar lapangan, urusan transfer, dan ketikan dingin dari orang-orang yang bilang, Neymar mah udah abis, era prime-nya udah lewat. Ya bener kok, Neymar sekarang bukan lagi the next big thing. Dia adalah pemain yang tubuhnya udah mulai kelelahan. Cedera yang datang berkali-kali, itu gak cuma merusak kakinya, tapi pelan-pelan ngerusak mentalnya juga. Dan seharusnya gak semua orang dengan gampangnya move on gitu aja sih. Seolah-olah sihir yang pernah dia kasih ke dunia sepak bola itu gak pernah ada harganya. Nah, keputusannya buat pindah ke Arab Saudi, main di Al Hilal kemarin, mungkin bagi banyak orang adalah tanda kalau dia udah nyerah. Dia udah gak mau lagi lari ngejar bola di bawah tekanan gila Eropa. Tapi kalau lo lihat lebih dekat, ini tuh bukan cuma soal pindah klub buat dapat gaji selangit. Ini adalah momen dimana seorang pesulap mulai sadar kalau triknya udah gak lagi bikin orang kagum. Sekarang, pas dia akhirnya make a comeback dan balik lagi ke Santos, coba deh lo perhatiin baik-baik tatapan matanya. Rasanya tuh kayak ada sesuatu yang beda aja gitu. Dulu, tatapan mata anak ini penuh binar, penuh gairah nakal, dan penuh semangat buat pamer pesona ke seluruh dunia. Dia pengen buktiin kalau dia bisa naklukin apa aja. Tapi sekarang, tatapannya kayak orang yang udah bener-bener capek sama semua omong kosong dan kepalsuan industri ini. Ya, dia emang tetap main, dia tetap cetak gol, karena bakatnya emang gak bisa
bohong. Tapi lo bisa lihat kan, selebrasinya nggak lagi seliar dan se-ekspresif dulu. Senyum nakal dia kayak udah terkikis abis sama kerasnya realitas hidup. Dunia mungkin udah mulai pelan-pelan lupa seberapa ajaibnya anak ini pas pertama kali muncul. Kita terlalu sibuk sama narasi wasted talent sampai kita nggak sadar kalau kita baru aja kehilangan salah satu seniman sepak bola terakhir yang berani main pakai perasaan, bukan cuma sekedar patuh sama instruksi pelatih. Senyum yang dulu bikin satu dunia jatuh cinta itu sekarang bener-bener udah mulai hilang, diganti sama wajah seorang pria yang mungkin cuma pengen satu hal yang simpel, menjadi manusia biasa tanpa harus mikirin beban satu negara di pundaknya. Jadi menurut lo, sebenarnya Neymar itu gagal apa enggak sih? Kalau ngomong soal trofi dan angka, mungkin banyak orang di luar sana yang bakal bilang iya, dia nggak punya trofi Piala Dunia, dia nggak pernah megang Ballon d'Or. Tapi buat gue pribadi, kesalahan terbesar kita adalah selalu nuntut dia buat jadi mesin yang sempurna. Kita pengen dia sekonsisten Ronaldo, sejenius Messi, dan mungkin seberwibawa Pele. Kita terus-terusan tuh maksa dia buat jadi sosok yang kita mau, sampai kita lupa buat nanya, Neymar sendiri sebenarnya pengen jadi apa? Mungkin Neymar bukan gagal jadi legenda, dunia aja yang terlalu sibuk nyuruh dia jadi mesin, sampai kita semua lupa kalau dia itu cuma manusia yang awalnya cuma pengen main bola sambil tersenyum. Dan saat senyum itu akhirnya hilang, sebenarnya bukan Neymar yang kalah bro, tapi kita para penikmat sepak bola yang gak akan pernah lagi bisa lihat keajaiban yang sama lahir dari kaki orang lain.